Halo semua, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya Janu, dan pada video kali ini, kita akan menjelajahi satu topik yang sangat penting dan relevan, yaitu revolusi cryptocurrency di Indonesia. Cryptocurrency tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga berpengaruh signifikan di dalam negeri kita, menciptakan gelombang perubahan di sektor keuangan dan teknologi. Dengan pertumbuhan yang pesat, adopsi yang semakin meluas, dan dukungan yang berkembang, mari kita bersama-sama memahami bagaimana Indonesia merespons era baru ini. Sebelum kita memulai perjalanan ini, mari kita tinjau beberapa topik menarik yang akan kita eksplorasi dalam konten ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana pertumbuhan cryptocurrency di Indonesia terjadi, dipandu oleh berbagai faktor yang menarik. Kemudian, kita akan mengupas peran pemerintah dalam mendukung atau mengatur industri ini, serta melihat inovasi teknologi blockchain dan proyek-proyek lokal yang menciptakan dampak positif. Selain itu, kita akan membahas bagaimana masyarakat Indonesia aktif berpartisipasi dalam revolusi cryptocurrency, mengeksplorasi keberagaman proyek dan komunitas yang membangun ekosistem ini. Tidak hanya itu, kita juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta melihat bagaimana edukasi memainkan peran kunci dalam memandu masyarakat untuk memahami dan mengadopsi cryptocurrency dengan bijak. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan yang mendalam ke dalam masa depan revolusi cryptocurrency di Indonesia. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik pada dunia cryptocurrency. Pertumbuhan cryptocurrency di Indonesia. Grafik atau data perkembangan adopsi cryptocurrency. Mari kita mulai dengan melihat grafik atau data yang merepresentasikan perkembangan adopsi cryptocurrency di Indonesia. Data ini memberikan gambaran visual tentang seberapa pesat cryptocurrency diterima oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat tren pertumbuhan yang mengesankan, mencerminkan minat dan kepercayaan yang terus berkembang di kalangan pengguna di tanah air, yaitu analisis faktor-faktor pertumbuhan. Namun, untuk benar-benar memahami fenomena ini, kita perlu melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan cryptocurrency di Indonesia. Pertama, faktor ekonomi memainkan peran kunci, dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan landasan kuat bagi adopsi aset digital. Selain itu, inklusivitas juga menjadi faktor penting, di mana cryptocurrency dapat memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya diabaikan oleh sistem tradisional. Penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan akan solusi keuangan alternatif. Di tengah perubahan dinamis dalam kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang inovatif dan efisien, cryptocurrency menyajikan solusi yang menarik. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan cryptocurrency tidak hanya mencerminkan tren global, tetapi juga respons unik dari masyarakat Indonesia terhadap dinamika keuangan modern. Dengan pemahaman ini, mari kita terus menjelajahi bagaimana cryptocurrency menjadi pilihan yang semakin populer di Indonesia dan berkontribusi pada transformasi ekonomi digital. Peran pemerintah, rangkuman kebijakan pemerintah terkait cryptocurrency. Selanjutnya, mari kita arahkan perhatian kita pada peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam revolusi cryptocurrency di Indonesia. Kebijakan pemerintah memiliki dampak besar pada arah dan perkembangan industri ini. Untuk memahami lebih lanjut, kita perlu merangkum kebijakan-kebijakan utama yang telah diterapkan terkait cryptocurrency, yaitu diskusi tentang pengaruh regulasi terhadap pertumbuhan industri. Regulasi memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan bisnis, dan itu juga berlaku untuk dunia cryptocurrency. Mari kita mendalami bagaimana regulasi dapat mempengaruhi pertumbuhan industri ini. Dalam beberapa kasus, regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian kepada pelaku industri, merangsang investasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, sebaliknya, regulasi yang berlebihan atau tidak jelas dapat menciptakan tantangan dan hambatan. Melalui diskusi ini, kita akan menjelajahi dampak positif dan negatif dari regulasi yang ada, serta melihat upaya pemerintah dalam mengatur dan mendukung perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Ini bukan hanya tentang kebijakan saat ini, tetapi juga perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dan bagaimana itu akan membentuk pemandangan cryptocurrency di negeri kita. Jadi, mari kita lanjutkan dengan memahami peran penting pemerintah dalam membentuk dan memandu perjalanan revolusi cryptocurrency di Indonesia. Perkembangan teknologi blockchain showcase inovasi terkini di teknologi blockchain. Sekarang, mari kita arahkan perhatian kita pada perkembangan teknologi blockchain di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya menjadi dasar dari cryptocurrency, tetapi juga menciptakan ruang inovasi yang luar biasa.
Saya akan membagikan beberapa showcase inovasi terkini yang mencerminkan kemajuan teknologi blockchain di tanah air kita, yaitu sorotan proyek-proyek lokal yang memberikan dampak positif. Di Indonesia, terdapat sejumlah proyek blockchain yang tidak hanya menciptakan terobosan teknologi, tetapi juga memberikan dampak positif pada berbagai sektor. Kita akan memberikan sorotan khusus pada proyek-proyek ini, menggali lebih dalam tentang bagaimana mereka mengubah paradigma dalam industri mereka masing-masing. Contohnya, proyek X yang mengintegrasikan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan. Atau proyek Y yang fokus pada pengembangan solusi keuangan terdesentralisasi untuk mendukung inklusivitas keuangan di seluruh Indonesia. Dengan memahami kontribusi proyek-proyek ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi blockchain tidak hanya menjadi tren teknis, tetapi juga katalisator positif bagi perkembangan berbagai sektor di Indonesia. Jadi, mari kita telusuri lebih lanjut inovasi terkini di teknologi blockchain dan apakah kita dapat merasakan getaran positif yang dihasilkan oleh proyek-proyek lokal ini. Partisipasi masyarakat, cerita sukses komunitas atau individu. Sekarang, mari kita beralih untuk membahas partisipasi masyarakat dalam revolusi cryptocurrency di Indonesia. Partisipasi ini tidak hanya mencakup individu, tetapi juga komunitas yang berperan aktif dalam membentuk ekosistem ini. Saya akan membagikan beberapa cerita sukses yang mengilustrasikan komitmen dan dampak positif dari mereka yang terlibat secara aktif dalam cryptocurrency di Indonesia, yaitu pemaparan keberagaman proyek dan komunitas. Ketika kita membicarakan partisipasi masyarakat, penting untuk memahami keberagaman proyek dan komunitas di Indonesia. Setiap proyek dan komunitas membawa perspektif unik dan berkontribusi pada keberagaman ekosistem. Dari proyek-proyek yang fokus pada pengembangan teknologi baru hingga komunitas yang mendedikasikan diri untuk edukasi, kita akan menjelajahi lanskap yang luas dan beragam ini. Misalnya, kita dapat mengikuti perjalanan komunitas X yang berhasil menggalang dukungan untuk proyek sosial yang menggunakan cryptocurrency untuk tujuan amal. Atau melihat bagaimana individu Y dari komunitas lain berhasil mengembangkan aplikasi inovatif yang memudahkan penggunaan cryptocurrency sehari-hari. Dengan memahami keberagaman ini, kita dapat melihat bagaimana kolaborasi dan inovasi lokal menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan ekosistem cryptocurrency di Indonesia. Jadi, mari kita simak lebih lanjut cerita sukses masyarakat yang terlibat aktif dan jelajahi keberagaman proyek dan komunitas yang menjadi tulang punggung revolusi cryptocurrency di tanah air kita. Tantangan dan peluang, identifikasi dan diskusi tantangan. Kini, mari kita hadapi kenyataan dengan mendiskusikan tantangan yang dihadapi cryptocurrency di Indonesia. Meskipun perkembangan positif, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan industri ini di masa depan. Beberapa tantangan utama termasuk sebagai berikut. 1. Regulasi yang belum jelas dan konsisten. 2. Ketidakpastian hukum terkait status hukum cryptocurrency. 3. Respon skeptis dari sebagian masyarakat yang masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Namun, setiap tantangan juga membawa peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Kita akan mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan melihat potensi peluang yang muncul. Beberapa peluang yang dapat diidentifikasi meliputi sebagai berikut. 1. Kolaborasi lebih erat antara industri dan pemerintah dalam mengembangkan regulasi yang kondusif. 2. Peningkatan upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. 3. Inovasi dalam pengembangan solusi teknis yang dapat memecahkan masalah tertentu. Dengan mengidentifikasi tantangan ini secara jelas dan memandangnya sebagai titik awal untuk perbaikan, kita dapat memetakan jalan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Ini bukan hanya tentang mengatasi hambatan, tetapi juga mengubahnya menjadi peluang positif bagi ekosistem cryptocurrency di Indonesia. Jadi, mari kita telusuri lebih dalam tantangan yang dihadapi dan jelajahi peluang yang menanti, karena dalam setiap tantangan terdapat potensi untuk berkembang. Pendekatan edukasi, strategi edukasi yang efektif. Sebagai bagian terakhir dari perjalanan kita, mari bahas bagaimana pendekatan edukasi dapat membantu masyarakat memahami dan mengadopsi cryptocurrency dengan bijak. Dalam lingkungan yang terus berubah, strategi edukasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan pemahaman yang benar dan penggunaan yang aman dari cryptocurrency, yaitu sebagai berikut. 1. Kampanye edukasi publik melalui media sosial, webinar, dan lokakarya. 2. Kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan literasi cryptocurrency dalam kurikulum. 3. Penggunaan sumber daya daring, seperti tutorial video dan artikel informatif. Tidak hanya itu, kita juga perlu mengakui pentingnya literasi keuangan dalam konteks cryptocurrency. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar keuangan, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan memahami risiko serta manfaat dari penggunaan cryptocurrency, yaitu sebagai berikut.
1. Pelatihan literasi keuangan untuk semua lapisan masyarakat. 2. Penyediaan informasi yang mudah diakses tentang risiko dan keamanan dalam penggunaan cryptocurrency. 3. Kampanye kesadaran untuk mempromosikan pemahaman yang benar tentang teknologi blockchain dan aset digital. Dengan menerapkan strategi edukasi yang efektif dan meningkatkan literasi keuangan, kita dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan bijaksana terkait cryptocurrency. Kesimpulan. Kami telah menjelajahi dengan mendalam masa depan revolusi cryptocurrency di Indonesia, membahas beberapa aspek kunci yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan adopsi teknologi ini. Dari pertumbuhan yang pesat hingga peran pemerintah, inovasi teknologi blockchain, partisipasi masyarakat, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi, semuanya memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana cryptocurrency sedang membentuk lanskap keuangan dan teknologi di negeri kita. Sebagai penutup, mari kita ingat untuk terus belajar, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan tentang cryptocurrency. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar, ajak teman-teman Anda untuk bergabung, dan mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan positif ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel J-Coin agar tetap terkini dengan informasi terbaru seputar dunia cryptocurrency. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness.